Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal bahas yang kalian request. Gimana caranya kita bisa investasi saham untuk pemula. Jadi ini video yang highly requested banget sama kalian. Mohon maaf, gue udah bolos nih bikin konten. Udah lumayan lama gue nggak bikin konten. Kenapa? Karena belakangan ini gue sedang sibuk banget bangun startup gue, yaitu Ternak Uang. Itu kayak platform edukasi untuk kalian belajar saham. Jadi gue lagi fokus di sana. Nah, tapi kali ini gue ada kesempatan untuk bikin video ini. Jadi gue bakal coba untuk publish konten itu tiap minggu at least sekali lah ya. Mungkin di Selasa atau Rabu, tapi kalian request aja mau setiap hari apa gue uploadnya. Tapi gue bakal upload seminggu at least satu untuk kalian. Nah, jadi buat investor like yang belum like konten gue sekarang ini, langsung like aja biar video ini bisa di-share ke lebih banyak orang lagi di YouTube. Jadi kalau like-nya semakin banyak, algoritmanya pick up, ini bisa semakin banyak views-nya. Dan apa akibatnya? Gue pengen mencetak 10 juta investor di Indonesia. Gue nggak bercita-cita jadi YouTuber, gue juga nggak peduli AdSense dari YouTube. Jadi gue bikin ini memang khusus hanya mau sharing ke kalian. Nah, kita langsung lanjut aja ke videonya. Jadi gimana sih caranya kita bisa ibaratnya investasi ke saham? Saham itu apa sih? Saham itu simpelnya adalah kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi kita ibarat kayak pizza nih. Misalnya Bank BCA itu pizza, kita bisa dapat pizza kecilnya gitu, 0,000 sekian. Kita jadi pemilik dari Bank BCA kalau kita beli sahamnya Bank BCA. Sesimpel itu aja sebenarnya, kita beli kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Jadi kalau mereka menghasilkan keuntungan, kita juga menghasilkan keuntungan. Enak banget, direksinya capek-capek kerja, kita tinggal duduk di sini nyantai, ngopi, tidur, kita dapat keuntungan. Nah, itu enaknya kita sebagai investor saham. Namun, sebelum kita mulai investasi di saham, saham itu kan adalah sebuah instrumen investasi untuk mencapai tujuan finansial kita. Kita harus tahu dulu yang namanya money management, atau gimana caranya kita bisa ngatur uang. Jadi ada berbagai macam cara. Mungkin kalian tahu dibikin pos-pos gitu kan, budgeting segala macam. Tapi kalau menurut gue itu kurang praktikal. Gue lebih suka hal yang praktis yang gue lakuin sendiri. Jadi kalau gue pribadi, money management gue gimana? Jadi gue sistemnya gue langsung sisihin. Contohnya, misalnya gue punya, kalau misalnya gaji gue 3 juta sebulan nih, gue langsung sisihin, let's say mungkin 1 juta gitu. Jadi gue sisihin 1 juta untuk investasi. 2 jutanya mau gue pakai makan, nonton bioskop, jalan sama pacar, itu terserah. Jadi gue nggak capek-capek pikir budgeting sampai detail-detail gitu, enggak. Jadi gue langsung potong, gue sisihin. Kalau gue pribadi itu 50%. Jadi contoh, misalnya penghasilan per bulan gue misalnya 3 juta. Gue langsung tarik 1,5 juta untuk investasi. Sisanya itu terserah gue mau ngapain. Kalau gue pribadi 50%. Tapi gue sadar kok, nggak semua dari kalian itu bisa afford untuk 50%. Karena kalian ada yang punya tanggungan, punya biaya hidup yang lain. Jadi gue saranin untuk kalian, setidaknya, kalau misalnya orang finance biasa bilangnya 10%. Tapi menurut gue 10% itu bullshit, terlalu sedikit. Kalian mesti simpen at least mungkin ya, paling kecil menurut gue itu 20%. Jadi 20% dari pendapatan kalian. Kalau misalnya gaji kalian UMR di 3 juta, simpanlah 600.000. Lalu kalian langsung invest di saham atau di instrumen keuangan yang lain. Itu money management simple dari gua. Dan itu yang gua pakai pribadi. Jadi gua nggak catat sampai detail-detail banget budgetingnya. Misalnya budget makan sekian, kagak. Gua cuma sisihin aja, udah gua bodo amat gitu loh. Sisanya gua mau belanjain ya terserah gua. Tapi kalau ya budgeting itu works untuk kalian ya nggak masalah. Tapi ini gue cuma ceritain apa yang works untuk gue, karena gue orangnya males nyatet-nyatet. Jadi gue lebih pikir investasi aja dulu, terus sisanya gue ya udahlah terserah gitu. Karena hidup itu sebenarnya murah, tapi yang mahal itu apa? Yang mahal itu adalah gaya hidup. Jadi hidup itu murah, yang mahal adalah gaya hidup. Kita harus tahu dulu konsep dari menabung versus investasi. Jadi menabung sama investasi bedanya apa? Kalau kita cuma nabung nih, kita akan tergerus uangnya sama yang namanya inflasi. Dibanding kalau kita ibaratnya kita investasi, uang kita itu akan menghasilkan imbal hasil atau return. Kalau ibaratnya nih, kita beli bakso 10 tahun lalu sama sekarang, itu pasti lebih mahal sekarang karena uang kita itu tergerus inflasi sekitar 3-4% per tahunnya. Jadi kalau kalian simpan uang nih di bawah ranjang nih atau di bank kalian, uang itu tuh sebenarnya terpotong terus tiap tahun sama inflasi. Nah, ini yang nggak banyak orang tahu. Jadi ini bahaya banget. Inflasi itu anggap aja seperti pencuri lah, pencuri diem-diem gitu. Jadi mereka nyomotin duit kalian. Nah, kalian harus gimana caranya protect uang kalian biar nggak dicomot sama inflasi? Dengan cara investasi ini. Investasi ini banyak instrumennya. Contohnya misalnya deposito mungkin, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan saham. Jadi ini yang kita bahas di sini tuh adalah saham. Nah, kalian pasti pikirkan untuk yang pemula, saham itu apa sih? Saham itu grafik, angka, segala macam. Pusing lah saham. Jadi apa itu saham? Ya gue bilang tadi, saham itu adalah kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi sesimpel kalian beli bagian kecil dari perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi kita nggak usah capek gitu. Biarin aja direksinya yang capek cari duit. Kita
nggak usah capek-capek cari duit. Kita tinggal tidur, nyantai, main game, dapat duit. Itu enaknya kita investasi di saham. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Kerjanya setahun cuma 4 kali. Kuartal 1, kuartal 2, 3, dan laporan tahunan. Jadi setelah itu kita nggak perlu even buka-buka lagi saham kita. Kita tinggal investasi sekali, tidur, tinggalin. Kita nggak usah awasin. Nggak usah liatin grafiknya, nggak usah liatin angkanya. Invest kayak kita beli bisnis aja. Simple gitu. Contohnya nih, misalnya kalian bangun tidur nih. Bangun tidur kalian mandi gitu kan. Set, pakai sabun Lux. Itu perusahaan Unilever. Kalian bisa beli sahamnya. Kalian keluar nih ke teras, mau rokok dulu kan, Sampurna rokok kalian itu ada sahamnya juga. Atau kalian mungkin yang gudang garam itu juga ada sahamnya gitu loh. Kalian balik masuk kan, set, masak Indomie gitu, masak Indomie, ICBP itu perusahaan publik. Kalian ke depan, ayo ke kantor kan, misalnya bilang bini kalian bye-bye gitu, di depan tuh kalian naik mobil tuh, mobil kalian misalnya BMW, itu dari Astra gitu kan, itu juga perusahaan publik, kalian bisa beli sahamnya. Ban kalian pun kalian bisa beli sahamnya, itu perusahaan publik juga. Jadi kalian tuh dari pagi sampai malam, dari kalian awal bangun tidur sampai kalian tutup mata, semua produk yang kalian pakai itu adalah produk perusahaan publik. Kalian capek, lagi nggak enak badan minum Imbus, itu perusahaan publik. Lagi nggak enak badan minum tolak angin, itu perusahaan publik juga. Jadi semuanya perusahaan publik. Lagi aus gitu, teh pucuk harum, itu Mayora perusahaan publik juga. Jadi memang simpel banget, kalian beli aja saham-saham perusahaan yang kalian sudah kenal produknya dan kalian pakai gitu. Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BCA, itu semua perusahaan publik. Nah, cara pilih sahamnya itu gimana? Jadi, cara pilih saham, kita harus bisa analisa saham secara dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif itu contohnya apa? Laporan keuangan, kita bisa lihat efektivitas manajemen dari rasio-rasio keuangannya. Dan yang kedua itu apa? Yaitu kualitatif, kita lihat economic mode dari perusahaannya. Jadi perusahaannya ini apakah dia memiliki, ibaratnya contoh gini misalnya, kalian jualan sendal nih, sendal kalian tuh laku banget sampai semua tetangga kalian lihat sendal kalian gitu. Lalu Gojek kan bolak-balik terus tuh, tetangga kalian penasaran, dia bikin sendal yang sama kayak kalian, dia jualan, omset kalian langsung kepisah jadi dua. Jadi orang tuh gampang untuk niru bisnis kalian karena profitabilitas mengundang kompetisi. Jadi kalau kalian bikin usaha yang laku, pasti ada yang coba untuk compete sama kalian. Nah, ini adalah economic mode. Kalau misalnya tolak angin, gampang nggak kalian untuk bikin perusahaan tolak angin besok itu? Kan nggak bakal bisa. Nah, itu adalah economic mode. Kalian mau bikin bank BCA gitu besok, nggak bakal bisa. Jadi itu adalah economic mode, yaitu parit yang membentang luas antara bisnis dengan kompetitor. Jadi itu kalian harus lihat. Jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki mode yang bagus. Contohnya Warren Buffett itu misalnya Coca-Cola. Nggak gampang buat orang bikin Coca-Cola besoknya karena resepnya susah. Lalu kalau sudah tahu misalnya saham yang bagus, berapa saham yang kita harus punya dalam portfolio kita? Kita harus melakukan yang namanya diversifikasi. Kenapa? Jadi jangan taruh satu telur kita di satu basket. Kalau jatuh gitu pecah perang kan semuanya pusing gitu kan. Jadi kita harus sebar ke beberapa basket. Nah, jadi telurnya ini harus berapa? Telurnya menurut gua itu 5-7 untuk yang pemula. Jadi 5-7 saham di industri yang berbeda itu sudah lebih dari cukup untuk kita bisa diversifikasi. Nah, gimana sih caranya kita bisa masukin uang ke saham? Kita bisa menggunakan metode yang namanya dollar cost averaging. Jadi kan kita udah pilih 5-7 tadi, yang perusahaan yang kita sudah tahu, contohnya misalnya BCA, Mandiri, BRI, kita udah pilih nih 5-7. Lalu kita masukin duitnya itu per bulan. Jadi kita investasi misalnya tiap tanggal 1 Desember, tiap tanggal 1 Januari. Tanggalnya sama, jumlahnya sama, kita invest aja terus. Misalnya kalian sisihin 1 juta nih sebulan nih, kalian invest ke 5-7 perusahaan. Sesimpel itu aja. Invest tiap bulan, rajin nabung, nanti uang kalian bakal lebih gede. Karena sekarang tuh diskon, jadi saham-saham apapun yang kalian pilih sekarang tuh ujung-ujungnya pasti naik. Jadi memang ini gampang untuk investor-investor baru masuk di pasar modal. Dan ini kesempatan juga untuk kalian, karena kesempatan ini nggak akan pernah datang 2 kali. Kalian hanya perlu tanamin ini di otak. Kalian buy, beli, dan hold. Beli dan hold. Dah, itu aja. Jadi nggak usah pusing-pusing. Kalian buy, lalu kalian hold perusahaannya sampai 5-10 tahun, dan kalian akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Jadi sebenarnya gak ribet kan kalau beli saham. Ini banyak highly requested banget videonya. Untuk kalian yang punya request video-video selanjutnya bisa komen di bawah. Kayak tadi gue dibilang kan, sebenarnya gue bikin video itu seminggu mungkin sekali ya. Karena gue memang gue suka juga sharing ke kalian. Ini juga merupakan passion gue, dan gue mau mencetak 10 juta investor baru di Indonesia. Jadi kalau yang anggap video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like videonya, karena semakin banyak like-nya, video ini bisa di-share juga ke banyak orang juga.
Gue kayaknya tadi udah ngomong deh, tapi nggak apa-apa deh. Jadi thank you banget yang nonton sampai habis. Subscriber gue juga naiknya cepet banget, udah 5.300. Gue nggak expect seperti ini, jadi kalian banyak yang antusias banget memang belajar tentang investasi. Gue hope dengan gue bikin video ini dapat membantu kalian. Jadi kalau ini bermanfaat untuk kalian, ya kalian bisa share ke teman-teman kalian juga. Dan jangan lupa subscribe juga ke channel gue supaya kita grow lebih cepat lagi. Kita kejar keluarga Gledek, oke? Atos Halilintos, gue siap balap lu. Nggak bercanda Atos. Gue cuma iseng-iseng aja bikin YouTube, gue nggak serius kok. Bye-bye.